Nyobain beli saham dan langsung turun ngajlok. Habis turun, sahamnya langsung dijual. Di sini nih, kesalahan buat orang-orang yang beli saham di awal. Dan saya pun sering banget gitu, gue sendiri itu sering banget beli saham, pas turun karena takut, karena khawatir, gue jual lagi. Beli lagi, pas lagi turun, naik, beli lagi, dan ketika turun anjlok, gue jual lagi. Pokoknya rugi, udah pasti rugi. Saham tuh ada polanya. Jadi kalau misalkan kalian beli saham, yang penting sahamnya ini saham yang benar gitu. Kayak misalkan saham perbankan, BNI, BRI, saham-saham gede lah. Saham-saham gede yang si perusahaannya itu udah jelas, dia perusahaannya itu bekerja di bidang apa, dan si produknya ini 10 tahun ke depan bakalan masih ada atau hilang gitu. Jadi jangan kalian nyari saham-saham yang eceran, kalian beli di situ misalkan langsung banyak. Itu kan saham baru, walaupun perusahaannya udah nggak baru ya, perusahaannya emang udah lama, tapi kan dia baru nih ngeluarin saham. Kita belum tahu nih 10 tahun ke depan si sahamnya ini bakalan masih ada atau hilang, atau mungkin perusahaannya juga bangkrut. Nggak mungkin sih ya, soalnya ya sekarang aja masih terus berkembang gitu. Tapi intinya itulah, jangan sampai kalian beli saham yang abal-abal. Yang abal-abal maksudnya yang baru lah, yang masih belum stabil gitu. Belilah saham-saham gede walaupun keuntungannya dikit. Contohnya kalian beli saham, kalau saya biasanya beli di saham BNI, Sinarmas, yang kayak gitulah, yang gede-gede pokoknya. Nah, terus kunci dari saham itu bukan kalian beli untung, beli lagi untung. Itu bisa untung, bisa. Tapi kalian bakalan lebih untung kalau di saham itu ketika saham itu turun sebenarnya. Saham itu turun sama dengan untung. Kok untung? Kan turun, minus. Oke. Kalian tuh kalau misalkan nanam saham, apalagi misalkan nanam saham yang kecil-kecilan nih, dari uang gaji, misalkan sisa-sisa gaji, kita sisihin misalkan 1 juta per bulan. Nah, 1 juta per bulan ini kita nabungnya rutin. Nabung rutin per bulan. Bulan pertama 1 juta, kedua 1 juta, ketiga 1 juta lagi, terus aja kayak gitu. Ketika si sahamnya itu turun, kalian bakalan untung. Kok untung? Ya di awal emang minus merah, tapi kalian bakal untung. Kenapa? Saya jelasin. Sini. Jadi ketika si saham turun, misalkan saham di harga 10.000. Saham di harga 10.000 kalian beli 1 juta di bulan pertama. Kalian beli di 1 juta di bulan pertama. Kalian itu dapat 100 saham. 100 unit lah, kalian dapat 100 unit. Nah, turun nih harganya jadi 9.000. Otomatis minus dong. Minus dong uang kalian. Dari 10.000 jadi 90, jadi 9.000 berarti minus 10%. Anggap uang kalian tinggal 900. Uangnya jangan dilihat, kalian lihatnya sahamnya. Sahamnya kalian punya 100 unit. Pas turun ini ke 9.000, kalian beli lagi 1 juta. Yang kalian dapat bukan 100 unit dong. Lebih dong, jadinya 110 atau 111 unit. Turun lagi nih, minus lagi, akhirnya minus tambah gede kan. Turun lagi ke 8.500, kalian beli lagi 1 juta. Jadi sekitar 117 unit saham. Bulan depannya itu malah turun lagi, jadi 8.000. Kalian tetap beli lagi 1 juta. Jadi saham kalian nambah 125 tuh. Total dari 4 bulan itu kalian punya sekitar 453 saham. 450 saham lah. 450 unit saham. Harga gak mungkin turun terus kalau perusahaan besar. Habis turun pasti naik lagi nih. Minimalnya naik ke harga semula 10.000. Jadi kalau minimal si saham ini naik lagi ke harga semula 10.000, dengan jumlah saham kalian itu ada 450 unit, di situ aja kalian udah untung 500.000. Ya kan? Itu yang saya bilang kenapa kalau di saham itu harga turun kita sama dengan untung. Yaitu. Tapi kalau kita mau diambil
Pas lagi butuh gimana? Ya namanya saham, jangan jangka pendek. Kalau saham tuh minimal 1 tahun lah jangkanya, prosesnya. Jadi kalian tuh 12 kali nabung tuh. Nah kayak gitu. Jadi jangan sekarang nabung 6 bulan ke depan baru nabung lagi. Kalau kayak gitu ya susah gitu tuh, susah. Jadi minimal 1 bulan sekali kalian harus nabung. Walaupun itu kecil. Kenapa? Karena jumlah uang yang kita tabungin sekarang dan bulan depan itu sama. Tapi unit yang kita dapat dari saham tersebut itu beda. Seperti tadi kan, di harga 10.000, 1 juta dapat 100 unit. Tapi di harga 8.000, 1 juta kalian dapat 125 unit. Nah kan? Nah, kalau sahamnya hijau terus nih, pas lagi naik kita beli misalkan. Bisa-bisa aja sih sebenarnya, kalau kalian kuat. Kenapa? Kalau misalkan tadi kebalikannya, sekarang beli 10.000, dia naik nih, kita untung kan, pasti seneng dong, yes, baru juga nanam udah untung 100.000, tuh, baru nanam 1 juta udah untung 100.000, akhirnya kalian beli lagi, dengan keadaan sahamnya naik harganya, otomatis kalian beli dengan harga yang sama, saham yang kalian dapat itu unitnya lebih sedikit kan, lebih sedikit, dan ketika dia turun, anjlok, akhirnya lebih gede juga ruginya. Sama aja sih sebenarnya, ketika turun ya kita tinggal beli lagi gitu aja. Pokoknya saham, kalau misalkan perusahaan yang kita ambil itu kuat, ketika dia turun jangan ragu, beli aja lagi. Asal jangan dihabisin amunisinya. Misalkan kalian biasa nabungnya 1 juta per bulan, gara-gara sahamnya anjlok kalian belinya langsung 10 juta gitu. Jangan kayak gitu. Lebih baik kita rutin aja. Gak perlu untung gede, yang penting kita punya dana simpanan yang ya dia bekerja untuk kita lah, si uang ini bekerja. Kalau misalkan disimpan di bank, dia kan nggak berbunga gitu, nggak gede lah, berbunga juga kecil banget kan, paling berapa ribu gitu. Tapi kalau misalkan disimpannya di saham, ya walaupun ada turun-turunnya juga, pasti ada naiknya juga yang namanya saham. Apalagi saham-saham besar seperti yang tadi saya sebutkan, bank-bank di Indonesia, Sinarmas, dan apalagi ya, Batavia, saya suka beli itu Batavia. Belinya di mana? Belinya ya sama seperti sebelum-sebelumnya saya bilang, kalau saham Indonesia, kalau saham perusahaan Indonesia, saya belinya biasanya di Bibit, soalnya lebih gampang. Nah, kalau misalkan saham luar, saham US, saya biasanya pakai Peluang. Di situ juga bisa ada kriptonya. Nanti linknya saya simpan di bawah. Oke, jadi jangan ragu buat nabung di saham. Kenapa? Ya, kita nabung di bank habis, di saham juga mungkin habis. Tapi gini loh, kalau kita nabung di bank itu ngambilnya gampang. Otomatis habisnya lebih gampang daripada kita nanam di saham. Kalau nanam di saham kan pencairannya lumayan lama tuh, 3 hari sampai 1 minggu misalkan. Ya daripada kita diambil, lebih baik didiemin kan. Mungkin kita nanti ketika butuh uang pinjam dulu ke siapa kek gitu. Kalau butuh uang yang gak terlalu besar kan bisa kayak gitu. Jadi si saham ini benar-benar tabungan yang kita matikan aja, untuk jaminan hari tua atau untuk tujuan hidup apa kek. Banyak lagi pokoknya. Jangan ragu untuk menabung. Kenapa? Karena itu untuk masa depan kita sendiri. Bye-bye.